Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Tidak terasa Ramadan sudah hendak pergi meninggalkan kita. Selama 1 bulan diibaratkan tamu bersama dengan kita kemanapun kita pergi, dan kita tidak bisa menjamunya seperti tahun-tahun yang telah lalu. Dengan adanya tragedi COVID-19 Corona, sehingga gerak kita terbatasi dan bahkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita terpengaruhi. Namun itu tidak menjadi halangan kita untuk menjamu bulan Ramadan dengan berbagai macam kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas kita, keberimanan kita, dan menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji dengan ujian yang secara masif dan massal menimpa seluruh negeri yang ada di dunia ini. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berkualitas, orang yang berkelas, orang-orang yang sangat dirindukan kehadirannya oleh kehidupan. Alangkah bahagianya seseorang jika dia bertakwa, dia berilmu pengetahuan, punya gelar-gelar akademik, hartanya juga berlimpah, berkedudukan dan punya jabatan, tapi jiwanya tidak kering kerontang, tandus dan gersang dari nilai-nilai iman dan takwa. Senantiasa rendah hati, senantiasa berbuat baik dengan jabatan, kedudukan, kekuatan yang dia miliki. Alangkah bahagianya manusia seperti itu. Yang manusia seperti itulah yang ditunggu-tunggu oleh kehidupan ini, masyarakat, bangsa, dan negara. Di suasana yang kurang kondusif ini, memang kita lebih banyak diam di rumah, meskipun dengan semampu kita melakukan ibadah-ibadah untuk menemani, mengisi dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini. Bagi kita yang tidak berlebaran, tidak beridul fitri di lapangan di masjid, jangan berkecil hati. Dan jika ada di antara kita yang hendak beridul fitri, harus diperhatikan bahwa virus COVID-19 ini belum ada obatnya. Ibadah-ibadah fardu harus dijaga dan selalu diamalkan. Sering berwudu sebagaimana wudu menjadi bagian dalam hidup seorang mukmin. Cuci tangan menjadi kebiasaan yang melekat. Selalu bermasker, standar-standar yang ditetapkan oleh pakar kesehatan kita ikuti dan kita patuhi semaksimal mungkin. Di tengah keterbatasan ini terbayang kebahagiaan yang hilang dalam diri kita ketika kita mendengar suara bergema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara takbir menggema. Di antara kita tidak sedikit yang berlinang air mata karena mengenang masa lalu kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar menghapus dosa sebagaimana janji Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dambi. Barang siapa berpuasa atas dasar iman, tujuannya ridho Allah, maka Allah akan memutihkan dosa-dosanya. Sehingga ketika suara takbir itu bergema, maka alangkah bahagianya seorang tersebut. Ketika tiba 1 Syawal, ini hari yang dinanti-nantikan, sehingga kebahagiaan akan berlipat ganda jika seorang ayah, seorang ibu melihat sang putra-putrinya berkumpul bersujud, mencium tangannya, memeluk dengan kasih sayang, sembari memohon maaf
atas segala khilaf yang terjadi. Kebahagiaan juga terselip di hati seorang anak yang dia mampu datang kepada ayah dan ibunya yang meskipun tahun ini terhalang, maka tidak mengurangi kekhusyuannya. Maka kita memohon maaf kepadanya, karena mungkin di 1 Syawal ini, di hari Lebaran, di saat orang harusnya bergembira, ada seorang ayah dan ibu hanya duduk di teras rumahnya. Dia menerawang ke depan, memandang kolong langit. Dia rindu untuk didatangi oleh sang anak. Oleh karena tugas, si anak tidak bisa kembali, atau karena memang adanya COVID-19 yang kita tidak bisa mudik, sehingga itu semuanya hanya impian belaka. Begitu juga hari ini ada seorang anak, di hari Lebaran ada seorang anak yang ia hanya duduk termenung. Dia merindukan kebersuaannya dengan ayah dan bunda. Tapi karena satu tugas, karena sesuatu persoalan atau musibah yang sekarang melanda, sehingga tidak bisa mendatangi ayah dan ibunya. Atau mungkin ayah dan ibunya telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pesan kami yang masih punya orang tua, baik-baikilah dia. Minta maaflah, teleponlah, berbaktilah kepadanya. Jika sudah meninggal dunia, jangan lupa di setiap doa dia adalah menjadi bagian terpenting dalam doa kita. Saya pribadi, Dimas Mariono, selama 1 bulan menemani Bapak Ibu selama kurang lebih 6-7 menit kultum ini. Jika ada salah kata, perilaku, ataupun apapun namanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehingga mudah-mudahan Ramadan ini adalah bukan Ramadan terakhir. Allah masih memberi kesempatan kepada kita menjumpai bulan Ramadan yang akan datang dalam suasana yang lebih kondusif, sehingga kita bisa memperbaiki diri untuk menjadi manusia-manusia unggulan, manusia berkualitas, manusia bertakwa, manusia yang terkenal di langit, yang didoakan oleh para malaikat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam waktu yang dan suasana yang lebih baik dari saat ini. Mohon maaf segala kekurangan. Begitu juga atas nama PT Saudi Patria Wisata yang menjadi fasilitator, menjadi sponsor pelaksanaan kultum selama 1 bulan ini, kita ucapkan terima kasih. Semoga keberkahan menyertai kita dimanapun kita berada. Billahi taufik wal hidayah, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.